warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sabal TV dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Pada malam hari ini Anda menyaksikan siaran langsung debat publik putaran kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pali tahun 2020. Debat publik kali ini mengangkat tema penguatan pembangunan ekonomi, pelayanan dasar, dan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Pali. Debat kali ini disiarkan langsung dari Hotel Arya Duta Palembang, menghadirkan kedua pasangan calon yang telah hadir pada malam hari ini. Pasangan calon dengan nomor urut 1, yaitu Bapak Devi Haryanto SHMM dan Bapak Darmadi Suhaimi SH. Telah hadir juga pada malam hari ini pasangan calon dengan nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Heri Amalindo MM dan Bapak Dr. Andes Sumarjono. Program debat kali ini tentunya akan sangat menarik karena kedua pasangan calon bupati dan calon wakil bupati akan saling beradu argumentasi. Dan pastinya debat kali ini telah menghadirkan para panelis yang sudah tidak diragukan lagi profesionalitasnya. Pemirsa, inilah debat publik putaran kedua calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Pali tahun 2020. Selamat menyaksikan. Manikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula-jula Seksi batu manikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkar jula-jula Cuplak suang eteng kelenter membuka tondong kudel Pak empong lerak-lere sopong guyun dele Sirpong dele kopong sirpong dele kopong Ampar pisangku belum masak Masak sabigi diurung bari-bari Mangga lepok Patah kayu bengkok dimakan api Apinya cangcurupan Rasa sayangi Lihat dari jauh Rasa sayangi Rasa sayangi lihat dari jauh rasa sayangi
Inilah tanahku. Dengan segala keindahannya, aku menari dan bernafas di tanah ini. Begitu luhur dengan segala kecantikannya. Begitu indah dengan segala peninggalannya. Inilah tanahku. Inilah Paliku. Bukalah matamu, kuatkan hatimu, berikan energi di dalam semangatmu, tegaklah berdiri, terbanglah kau tinggi. Inilah saatnya namamu bergema. Berdirilah sebagai kemenangan yang tertunda. Jangan pernah berputus asa, jadi yang terbaik. Show the world you're the rise as the sun.
Hadirin dan pemirsa sekalian, selamat datang dalam debat publik putaran kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir, tahun 2020. Kita sambut pembawa acara kita hari ini, Kristi Ayu. Selamat malam Bapak Ibu serta hadirin yang ada di ballroom Hotel Arya Duta Palembang. Selamat malam para penonton, pendengar dimanapun Anda berada. Inilah debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020. Debat pilkada malam hari ini diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan disiarkan secara live oleh PAL TV, serta terikat kode etik penyiaran sesuai kesepakatan. Debat ini juga Anda dapat saksikan melalui live streaming di Facebook, Instagram, dan juga YouTube KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dan langsung saja tanpa perlu berlaba-laba kita undang kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang telah hadir pada malam hari ini. Kami mengundang pasangan calon nomor urut 1, Bapak Devi Haryanto SH.MH dan Bapak Haji Darmadi Suhaimi SH. Selanjutnya kami mengundang pasangan calon nomor urut 2, Bapak Insinyur Haji Heri Amalindo MM dan Bapak Dr. Andes Subaryono. Hadirin, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Inilah kedua pasangan calon yang telah hadir pada malam hari ini. Sebagai salah satu bentuk kecintaan menjadi warga negara Republik Indonesia, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohonkan berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara pada malam hari ini merupakan hajatan dari KPU Kabupaten Pedukal Abab Lebatang Ilir. Untuk itu kami mengundang Ketua KPU Kabupaten Pedukal Abab Lebatang Ilir yang kami hormati Bapak Sudaryo Sarjana Ekonomi untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan Ibu Dr. Anda Kelly Meriana. Yang saya hormati anggota KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, dan yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, yang saya hormati tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2, terkhusus calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 yaitu Bapak Depi Haryanto SH.MH dan Haji Darmadi Suhaimi SH. Begitu juga calon Bupati dan calon Wakil Bupati nomor urut 2 Bapak Insinyur Haji Heri Amalindo MM dan Dr. Andas Sumarjono. Yang saya hormati Kapolres Penukal Abab Lebatang Ilir, dan yang saya hormati Gajari Kabupaten Penukal Abab Lebatang Ilir yang sempat hadir, Ketua DPRD Kabupaten Penukal Abab Lebatang Ilir yang sempat hadir, serta yang saya banggakan adalah tim perumus atau panelis debat kita pada malam hari ini yang sempat hadir. Begitu juga seluruh kru masyarakat Kabupaten Lebatang Ilir yang saya hormati dan saya banggakan yang menyaksikan debat kita pada malam hari ini. Pertama, tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita semua pada saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan acara debat ini. Insya Allah akan sesuai dengan harapan kita, berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tentunya apa yang disampaikan oleh kedua paslon ini dapat dipahami dan akan dimengerti oleh masyarakat Kabupaten Penukal Lebatang Ilir, tentunya yang akan memberikan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Kepada masyarakat Pali tentunya harus mengetahui visi misi program kerja yang disampaikan oleh kedua paslon ini, yang tentunya nanti ketika mereka siapapun yang terpilih antara keduanya ini akan kita mintai janji mereka. Karena kenapa? Karena kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kenapa dilaksanakan pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan seperti demokrasi saat ini adalah untuk memberikan kedaulatan yang ada di daerah tersebut. Oleh karena itu kepada masyarakat, terkhusus masyarakat Pali, ayo kita saksikan debat ini. Untuk menyaksikannya tentunya kita harus memahami visi misi daripada paslon yang akan menyampaikan visi misinya. Selain itu kepada tim pemenangan, terkhususnya tim paslon 1 dan tim paslon 2, kita sama-sama ayo menciptakan pesta demokrasi yang ada di Kabupaten Penukal Lebatang Ilir ini, yaitu dengan bersih, aman, nyaman, sehat dan selamat di bumi Serpat Serasan. Kenapa? Karena kitalah yang akan menjaga bumi kita untuk kemajuan kita bersama. Selain itu kepada masyarakat Pali, ayo
kita datang ke TPS pada tanggal 9 Desember 2020, pilihlah sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan keinginan masing-masing, dan tentunya siapapun yang akan terpilih adalah pilihan rakyat Pali. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, kami mengajak pada masyarakat Pali, Mamang, Bebe, Pugu, Kajut, ayo kita datang ke TPS demi kedaulatan kita untuk menyalurkan aspirasi kita di bilik suara pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang. Debat ini adalah untuk penguatan, pemahaman dengan meningkatkan penguatan ekonomi kerakyatan dan pelayanan-pelayanan dasar yang ada di Kabupaten Penukal Matang Ilir. Oleh karena itu, persoalan-persoalan yang timbul nantinya tentunya akan cepat diselesaikan dengan sebaik-baiknya oleh yang terpilih nantinya. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf dan kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih atas kata sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Sudaryo Sarjana Ekonomi selaku Ketua KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Dan tentunya Bapak dan Ibu hadirin dan pemirsa di rumah untuk memperoleh keberkahan dan kelancaran dalam rangkaian acara debat pada malam hari ini. Marilah bersama-sama sejenak kita bermunajat kepada Allah Tuhan yang Maha Esa, berdoa bersama. Di mana doa bersama akan dipimpin langsung oleh Habib Daniel Alkaf. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu, kita menadahkan tangan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini dipandang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نستحفظك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلناهم في كنافك وأمانك وعيازك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك السميع الدعاء. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami kesehatan, kemampuan, sehingga insya Allah di tempat yang mulia ini akan berjalan dengan lancar ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, siapapun pemenangnya yang akan menjadi pemilihan yang terbagus, mudah-mudahan hajat-hajatnya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan akan menjadi pembangga bagi bangsa dan juga insya Allah akan menjadi penerus perjuang bangsa Indonesia ini. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, hadirin dan pemirsa di rumah, kita akan langsung memulai debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020. Untuk itu saya akan mengundang moderator kita yang sangat luar biasa untuk memimpin debat pada malam hari ini. Inilah Caca Anissa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kristi. Senang sekali saya Caca Anissa akan menjadi moderator Anda pada malam hari ini. Tentu saja dalam acara debat publik putaran kedua antar pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020. Tepuk tangan untuk kita semua. Tentu saja acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan disiarkan secara langsung oleh PAL TV dan Terikat Kode Etik Penyiaran. Dan tentu saja Anda pun dapat menyaksikan siaran debat malam hari ini secara streaming melalui YouTube channel, Instagram, Facebook KPU Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Nah, para hadirin, para pemirsa di rumah, di sebelah kanan dan kiri saya sudah duduk putra-putra terbaik Kabupaten Pali. Tepuk tangan untuk kita semua. Bapak, tegang-tegang tapi semangat ya. Karena ini merupakan debat terakhir, momentum Anda untuk terakhir kali memberikan yang terbaik dari Anda untuk nantinya masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir akan memilih bapak-bapak sekalian. Pastinya seperti itu. Nah, langsung saja saya ingin Anda mengenal kembali profil dari masing-masing pasangan calon. Yang pertama, pasangan calon nomor urut 1, calon Bupati Devi Haryanto SH MH dan calon Wakil Bupati Haji Darmadi Suhaimi SH. Ini dia video profil pasangan calon nomor urut 1. Pilih Devi Darmadi. Coblos nomor 1. Pilih yang sudah jelas rekam jejaknya. Pilih yang muda, berprestasi, berpengalaman. Pilih putra asli daerah Pali. Pilih yang jelas visi dan misinya. Gerakan perubahan untuk Pali lebih baik. Pilih Devi Darmadi. Coblos nomor 1. Devi dan Darmadi. Tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 1. Dan kemudian saya akan hadirkan juga kepada Anda video profil dari pasangan calon nomor urut 2, calon Bupati Insinyur Haji Heri Amalindo MM dan calon Wakil Bupati Dr. Andos Haji Sumaryono. Inilah video profil pasangan calon nomor urut 2. Audio Jungle. Audio Jungle. Tepuk tangan yang meriah untuk pasangan calon nomor urut 2. Saya selaku moderator senang sekali ketika calonnya adalah 2 pasang. Ini berarti persaingannya head to head ya bapak-bapak ya. Nanti mereka akan menghadirkan program-program mana dan gagasan-gagasan mana yang paling pas untuk Anda. Itulah dia. Tapi di debat yang kedua kali ini atau di debat putaran kedua, adapun tema yang akan diangkat adalah penguatan pembangunan ekonomi, pelayanan dasar, dan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Ada 5 segmen bapak-bapak yang akan kita laksanakan di malam hari ini. Segmen yang pertama merupakan segmen di mana masing-masing pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh panelis. Sementara segmen yang kedua, ketiga, dan keempat merupakan waktu di mana masing-masing pasangan calon nanti akan bertanya, menjawab, menanggapi
atau yang sering kita sebut sesi debat. Sementara segmen yang kelima merupakan segmen terakhir tapi sangat pamungkas karena di segmen itu masing-masing pasangan calon meyakinkan, merayu, mengajak masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir mengapa harus memilih mereka. Mengerti ya Bapak ya? Baik, saya akan bacakan juga tata tertib untuk pasangan calon. Yang pertama, kegiatan ini berlangsung dengan menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 dan dipatuhi oleh panitia, tamu undangan, pasangan calon, dan pihak terkait. Yang kedua, tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan tidak boleh bersifat pribadi dan juga keluar dari tema debat. Selanjutnya, jawaban yang disampaikan harus sesuai dengan pertanyaan, fokus dan tidak keluar dari yang ditanyakan. Kemudian masing-masing pasangan calon tidak diperbolehkan untuk memberikan pertanyaan dan tanggapan ketika paslon lain sedang berbicara. Yang terakhir, perhitungan waktu berbicara akan dihitung dari kata pertama yang diucapkan. Ada juga tata tertib untuk para hadirin yang hadir di malam hari ini, yakni pendukung pasangan calon tidak diperkenankan meneriakkan yel-yel selama acara debat berlangsung. Selanjutnya, pendukung pasangan calon tidak diperbolehkan untuk berbicara, bertanya, membuat keributan yang dapat mengganggu acara debat berlangsung. Dan yang terakhir, tepuk tangan hanya dilakukan di awal dan menjelang akhir sesi, kecuali diminta oleh saya sebagai moderator. Tentu saja kurang rasanya kalau saya tidak memperkenalkan kepada Anda. Siapa saja sih panelis-panelis yang luar biasa pada malam hari ini merumuskan pertanyaan. Langsung saja saya akan perkenalkan panelis yang pertama, Dr. Intan Mutia. Beri tepuk tangan yang meriah. Panelis yang kedua, Dr. Hajah Tien Yustini. Tepuk tangan yang meriah. Panelis yang ketiga, Dr. Haji Muhammad Husni Tamrin. Tepuk tangan yang meriah. Inilah panelis-panelis pemirsa yang merumuskan pertanyaan dan nantinya akan dijawab oleh masing-masing pasangan calon. Langsung saja kita mulai segmen yang pertama. Siap Bapak-Bapak? Baik. Di segmen yang pertama ini merupakan segmen di mana masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu menjawab pertanyaan yang sudah dirumuskan oleh panelis. Ada 2 pertanyaan, saya sudah memegang amplop, ada 2 pertanyaan. Tapi untuk menjawab ini akan kita undi terlebih dahulu. Ibarat kata supaya adil Bapak ya, nanti saya ditanya kok lebih suka nomor X, kok lebih suka nomor Y, enggak, kita undi. Sambil saya akan persilakan, panitia juga nanti akan ke sini. Karena nantinya setelah saya undi, nomor yang keluar itu akan menjawab pertama kali. Dilanjutkan oleh pasangan calon yang lain. Sehingga pengambilan nomor saya lakukan 2 kali karena amplopnya ada 2. Waktu yang diberikan untuk menjawab adalah 2 menit Bapak. 2 menit dan sangat ketat, jikalau sudah selesai saya akan stop atau saya hentikan dan nanti ada 10 detik terakhir akan berbunyi. Wah, sudah ada ini akuarium tapi isinya bukan ikan, isinya nomor ya Pak ya. Nomor keberuntungan mungkin, bisa juga tidak. Semakin lama saya semakin banyak mikir. Atau yang pertama, makin paling bagus jawabannya. Baik. Langsung saja saya akan ambil, wah diacak-acak dulu ya Pak ya. Tapi jangan lama-lama, habis nanti segmen kita. Wah, sudah saya ambil. Nomor yang keluar adalah nomor, boleh di zoom panitia, nomor 2. Baik, nomor 2 yang akan menjawab pertanyaan. Baik, langsung saja saya akan bacakan pertanyaannya. Nanti paslon 2 akan menjawab dulu, kemudian dilanjutkan paslon 1. Pertanyaannya, berdasarkan data dari Bank Indonesia, Kabupaten Pali merupakan salah satu dari 5 kabupaten di Sumatera Selatan dengan realisasi dana pencegahan COVID terendah, yaitu 31,61%.
Menurut paslon, apa penyebab utama hal ini dan upaya apa yang akan dilakukan paslon terkait optimalisasi anggaran agar hal serupa tidak terjadi lagi di masa-masa mendatang? Waktu Anda 2 menit, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kami tanggapi dari panelis tadi 31,8% itu data Bank Indonesia di bulan Agustus, di mana saat itu anggaran COVID kita belum banyak terserap. Kemudian apa yang disampaikan tadi, penyebab utamanya yang pertama penganggaran kita. Jadi di saat kita belanja modal, barang sudah datang, pengajuan anggaran ke BPKD itu dari pemerintah pusat kita sampai sekarang juga dana banyak terlambat. Jadi ini yang menyebabkan penyerapan itu tidak tepat sesuai sasaran. Sekarang per bulan November sudah mencapai 80% dan mudah-mudahan insya Allah sebelum akhir Desember sini, 6 Desember nanti, insya Allah kami akan kembali lagi dari cuti kami dan semua permasalahan ini tentunya akan selesai kami tuntaskan. Kemudian permasalahan yang paling penting, tolong sampaikan juga, mungkin Bank Indonesia juga nonton di sini, tolong anggaran kami, dana-dana kami yang mesti diturunkan kepada kami, tolong turunkan juga tepat waktu. Sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan kami juga tepat waktu. Sekarang dana bagi hasil kami, tunda bayar hampir 105 miliar yang belum dibayarkan oleh Kementerian Keuangan terhadap kami. Mungkin ini Pak. Perlu kami sampaikan bahwa data yang disampaikan oleh BI itu data yang lewat. Sebenarnya kalau anggaran COVID 2019 kita sudah mencapai 63,70%. Jadi ini penegasan dari kami dari Pali, anggaran per 2019 itu untuk penanganan COVID 63,70%. Terima kasih. Mau dihabiskan? Sudah cukup? Sambil kita tunggu, waktu habis. Terima kasih, boleh kembali. Sekarang saya persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang sama. Waktu Anda juga sama, 2 menit. Terima kasih. Pertanyaan tadi berdasarkan data Bank Indonesia, Pali ini pencegahan COVID terendah, realisasinya hanya 31,61. Tadi pertanyaan. Yang pertama, ini pemerintahan sebelumnya. Kita harus dijelaskan orang-orangnya yang bentuk tata kelola pemerintahan. Yang kedua, perencanaan. Perencanaan itu yang harus jelas. Yang ketiga, yang terjadi di Kabupaten Pali, pemerintahan sebelumnya, ini ada yang dapat bantuan, ada yang tidak. Dana yang dianggarkan waktu kami masih di DPRD itu 52 miliar. Dan bantuan itu cara penyampaiannya tidak merata di masyarakat Kabupaten Pali. Itu yang terjadi di Kabupaten Pali. Jadi tata kelola pemerintah dan orangnya, SDM-nya ya harus siap dan sesuai dengan perencanaan. Itu yang harus dilakukan. Silakan. Kami meyakini data dari Bank Indonesia hanya tercapai 31,61%. Kami sudah menduga ini karena tata kelola pemerintahan Kabupaten Pali, pemerintahan yang lalu boleh kami katakan buruk. Sehingga kami tidak aneh apabila Bank Dunia mengatakan capaian pencegahan COVID Kabupaten Pali sangat rendah. Terima kasih. Mau dihabiskan waktu yang masih ada 10 detik? Baik, sambil kita tunggu ya. Waktu habis, terima kasih. Nah, sekarang saya memegang amplop yang kedua. Masih tersegel, belum saya buka. Saya akan ambil lagi ini fishbowl-nya. Nomor berapa yang keluar ya? Diaduk-aduk lagi. Sudah dapat. Wah, nomor 1. Oke, sekarang nomor 1 yang nanti akan menjawab pertama kali pertanyaannya. Saya buka dulu.
Pertanyaannya adalah, Kabupaten Pali memiliki potensi sumber daya alam yang cukup banyak dan potensial untuk dikembangkan. Sektor perkebunan atau karet dan kelapa sawit dan migas merupakan produk utama yang memiliki posisi tawar yang kuat. Persoalannya saat ini, harga karet dan bahan olahan karet mengalami penurunan yang cukup signifikan dan perusahaan penopang migas banyak yang tutup. Strategi apa yang akan dilakukan paslon dalam mengoptimalkan potensi daerah ini untuk memulihkan ekonomi pasca COVID-19 dan bagaimana kesiapan birokrasi Pemda sebagai backbone untuk mengimplementasikan strategi tersebut dan siapa yang akan menjadi leading sektornya? Paslon 1 mohon dijawab, waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Strategi kami untuk melakukan optimalkan potensi daerah tersebut adalah dengan cara meningkatkan produktivitas hasil perkebunan dan pertanian, dengan cara memberikan bantuan kepada petani melalui program-program unggulan kami. Salah satu memberikan bantuan pupuk gratis pada masyarakat, sehingga produktivitas hasil perkebunan dan pertanian akan meningkat. Memberikan bantuan modal serta pembinaan kepada usaha yang berbasis ekonomi kerakyatan dengan mengutamakan kearifan lokal. Kemudian untuk kesiapan birokrasi. Ya, untuk kesiapan birokrasi perlu didukung oleh Dinas UKM dan Koperasi, Bapeda dan Dinas Pertanian. Cukup? Sudah cukup? Ditambahkan masih banyak waktunya Pak, 55 detik lagi. Iya, seterusnya kami juga di situ yang pertama harus perencanaan. Perencanaan itu SDM, perencanaan orangnya yang harus benar-benar sesuai dengan keahlian mereka di pemerintahan Kabupaten Pali. Itu yang harus kami jelaskan, yang harus perencanaan yang matang. Karena tanpa perencanaan tidak mungkin hasilnya mendapatkan yang baik. Jadi ke depan jabatan di Pali harus diisi oleh orang-orang yang betul-betul menguasai bidang dan fungsinya. Sudah cukup? Baik, sambil kita tunggu ya. Baik, waktu habis, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang sama juga dijawab oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda juga sama, 2 menit. Terima kasih, saya kira kurang tepat kalau kita memberi pupuk untuk menaikkan harga dan menyeimbangkan harga daripada petani karet. Kita lihat bahwa sekarang harga karet kita turun, kami di Paslon 2 sudah kami programkan yaitu UPPB, Unit Pengelolaan dan Pemasaran Getah. Di mana ini bokar, mohon maaf, di mana harga ini suatu badan yang membentuk dari masyarakat untuk masyarakat, yang di mana mereka melaksanakan penakoan dan pengumpulan getah itu dalam suatu badan, yang di mana badan ini nanti akan menjual harga ke pabrik. Nah, di pabrik inilah kami akan membimbing mereka sebagai pemasaran. Kami sudah ada 8 UPPB yang sudah kami bentuk di setiap kecamatan, 3 Abab, 2 di Benukal Utara, 1 di Talang Ubi, dan 2 di Kecamatan Tanah Abang. Dengan ini tentunya bisa menyesuaikan harga di komoditi karet ini. Kemudian kami sampaikan juga Paslon nomor 1 selalu menyatakan perencanaan. Artinya mereka sendiri selama ini tidak ikut dalam perencanaan. Sedangkan mereka berdua baru tanggal 3 September tadi berhenti sebagai wakil rakyat. Kami sebagai pemerintah mengusulkan, kalaupun itu tidak cocok, perencanaan tidak benar, mereka punya fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Kenapa anggaran kami disahkan, tapi mereka sekarang mengatakan perencanaan tidak cocok. Jadi saya pikir paslon nomor 1 ini sesuai saya bilang Pak, mereka tidur mungkin dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Pali. Perlu kami sampaikan
bahwa upaya kami juga adalah upaya diversifikasi di sektor pertanian. Jadi masyarakat jangan hanya tergantung kepada karet, termasuk intensifikasi. Waktu habis, terima kasih. Wah, ini baru segmen 1 aja udah luar biasa ya masing-masing. Inilah dia putra-putra terbaik dari Kabupaten Pali. Tepuk tangan dulu dong untuk pasangan calon nomor urut 1 dan juga pasangan calon nomor urut 2. Kita sudah melaksanakan segmen yang pertama. Segmen yang kedua tidak kalah seru. Karena di segmen yang kedua calon wakil bupati akan diberikan waktu untuk bertanya, dijawab, ditanggapi, dan dijawab kembali. Dan kami kembali sesaat lagi. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020 di depan mata. Terus, kamu tahu bagaimana caranya memilih di TPS? Yang harus kamu bawa adalah formulir pemberitahuan model C6. Ingat, waktu pemungutan suara berlangsung dari jam 7 pagi sampai jam 1 siang waktu setempat. Apabila nama kita tidak terdapat dalam daftar mata pilih tetap, lalu bagaimana? Tenang, kamu tidak usah khawatir, kamu tinggal datang ke TPS terdekat, lalu tunjukkan KTP elektronik dan atau surat keterangan kepada petugas KPPS. Nah, buat yang belum terdaftar di TPS, bisa mencoblos pada jam 12 siang. Betul, kamu tinggal ikuti alur dan proses di TPS, lalu coblos pilihan kamu. Ayo memilih. Pilihan Anda menentukan masa depan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 5 tahun yang akan datang. Akibat pandemi virus COVID-19, Pilkada 2020 ditunda. Nah, Mak, ngapa corong? Gak boleh, tak? Nah, itulah aja gara-gara corona, Kak. Teka kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pali, Kak. Orang caknya. Dek, kacau namanya. Oi, Mer. Oi. Tahu pek cawap ngedue, Kak? Cak sirunya. Ikan nah, Mang Toman. Gara-gara corona, Kak, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pali, Kak. Pacak lah jorong. Oh, berita lama. Ikan no informasi terbaru. Rabu 9 Desember 2020, rakyat Pali memilih Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. Perpu nomor 2 tahun 2020 adalah dasar hukum penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pali tahun 2020. Ayo datang ke TPS, gunakan hak suara Anda. Pilihan Anda menentukan pembangunan Pali 5 tahun ke depan. Pemilih berdaulat, negara kuat. Untuk masa depan Pali tercinta. Ayo memilih. Anda kembali menyaksikan debat publik putaran kedua antara pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020. Kita sudah masuk ke segmen yang kedua para pemirsa, dan di segmen ini merupakan segmen di mana masing-masing calon wakil bupati akan diberikan waktu bertanya, dijawab, ditanggapi, dan kemudian dijawab lagi. Nah, Bapak-bapak, ada mekanisme yang diatur di segmen ini, yakni tema yang diangkat adalah penguatan pembangunan pelayanan dasar di sektor pendidikan. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 2 menit, waktu menanggapi 2 menit, waktu menjawab kembali 2 menit. Pertanyaan dan jawaban
tidak bersifat pribadi dan tidak boleh keluar dari tema debat yang tadi saya sudah sampaikan. Mekanismenya juga kita acak supaya tidak ada tendensi ke pasangan calon tertentu. Nanti saya akan ambil Pak nomor yang keluar, itulah yang pertama kali akan bertanya. Dan kemudian selanjutnya berarti pasangan calon yang lain nanti akan diberikan waktu untuk bertanya. Hanya momentumnya saja dengan mengambil acakan nomor seperti ini. Paham Bapak-Bapak? Senyum dulu dong, gak kelihatan ya, ada masker, ada face shield. Baik, langsung saja kita mulai segmen yang kedua. Saya ambil ya. Baik, nomor yang keluar adalah nomor 2. Berarti pasangan calon nomor urut 2 yang bertanya terlebih dahulu, dijawab pasangan calon nomor urut 1. Saya ulangi Bapak, waktu bertanya 1 menit, dipersilahkan. Terima kasih. Seperti telah kita ketahui, Kabupaten Penunggal Abab Lematang Ilir ini kabupaten baru. Sudah barang tentu banyak kendala di sektor SDM. Untuk itu kami nanya bagaimana upaya akselerasi pendidikan yang Anda lakukan nanti seandainya Anda terpilih sebagai wakil kepala daerah untuk mengejar ketertinggalan kita di bidang pendidikan ini. Seperti kita ketahui jumlah warga kita yang bahkan ada yang masih bagian buta aksara, ada yang barangkali putus sekolah, ada lagi barangkali yang mungkin kemampuan-kemampuan di sektor yang lain yang tidak bisa mendorong mereka untuk bisa belajar. Upaya akselerasi apa yang Anda lakukan? Terima kasih. Waktu habis. Baik, paslon 1 dijawab waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Jadi Kabupaten Pali ini memang baru terbentuknya, baru 7 tahun. Tetapi tentu tidak bisa kalau kita selalu mengatakan atau mencari alasan segala macam ketertinggalan kita beralasan kabupaten baru. Waktu masih tergabung dengan Muara Enim, bahkan banyak sekali prestasi-prestasi yang dicapai oleh Kabupaten Pali ini. Waktu itu memang bukan Kabupaten Pali namanya, yaitu Kecamatan Talang Ubi. Nah, kenapa ketika terbentuk menjadi Kabupaten Pali, banyak hal-hal yang memang di luar rata-rata selalu beralibi kita kabupaten baru. Ini menurut kami sangat tidak tepat, sangat tidak cocok, sangat tidak sesuai, dan sangat menyakiti rakyat Pali dengan statement-statement seperti ini. Terima kasih. Baik, sudah cukup Bapak? 1 menit lagi? Cukup? Cukup. Baik, sekarang boleh ditanggapi paslon 2, waktu Anda 2 menit. Terima kasih, jawabannya berarti tidak menjawab pertanyaan saya itu. Saya bertanya, upaya akselerasi apa yang saudara lakukan untuk mengejar ketertinggalan kita? Ini berarti tidak menjawab. Untuk itu sekali lagi, tolong baca pada Undang-Undang Pendidikan. Di Undang-Undang Pendidikan atau barangkali di Undang-Undang Guru dan Dosen. Itu dijelaskan dengan jelas upaya-upaya apa yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemerintah daerah, agar bisa mengejar ketertinggalan kita. Ini program nasional ini. Ada pendidikan formal, informal, non-formal, dan sebagainya. Yang perlu kami sampaikan kepada masyarakat Pali, Pak Bupati kita sudah berusaha keras untuk mengejar ini dengan menumbuhkan berbagai lembaga pendidikan yang non formal, baik itu berupa PKBM atau barangkali berupa SKB dan sebagainya. Ini menunjukkan kesungguhan kita dalam upaya mengejar ketertinggalan itu. Coba Anda lihat sekarang, di mana-mana tumbuh PKBM, bahkan di hampir setiap kecamatan. Kemudian SKB juga itu tumbuh di berbagai tempat. Ini upaya bupati kita, upaya pemerintah Kabupaten Pali dalam upaya mengejar kejujuran kita. Memang harus jujur kita, bahwa sebagian orang kita ada yang tidak bersekolah. Jadi kalau alasan kemarin pada waktu bergabung dengan Marinem kita pernah juara, itu yang muncul di permukaan.
Yang di bawah tidak nampak. Mari kita jujur. Kepada masyarakat Pali, tolong ini diperhatikan. Dukung program Pak Bupati dalam menumbuhkan kemajuan pendidikan untuk kita. Waktu habis. Terima kasih Paslon 2. Dijawab waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih. Jadi sekali lagi saya tegaskan bahwa Pali ini tidak tertinggal dahulunya. Pemerintahan sebelumnya lah yang membuat Pali ini jadi tertinggal. Kita buktikan, kita lihat. 2 orang kepala dinas Kabupaten Pali, kepala dinas pendidikan, dua-duanya berujung pada penjara. Ini membuktikan bahwa pimpinan Pali sebelumnya memang tidak becus. Kita lihat ini. Tidak bisa memimpin daerah Pali yang sekecil ini. Selayaknya, kalau memang dianggap tidak mampu, jangan mencalonkan diri lagi, mundur saja. Jangan rakyat Pali 200 ribu ini menjadi korban. Saya kira demikian, Bu. Sudah cukup? Cukup. Baik. Sekarang saya akan berikan waktu pasangan calon nomor urut 1 yang bertanya terlebih dahulu. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya. Ke pasangan calon nomor urut 2. Silakan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Terkait pemberian uang transport dan uang makan guru yang hampir 1 tahun belum dibayar, membuktikan bahwa pemerintah sebelumnya tidak serius dalam memperjuangkan nasib guru. Sedangkan pendidikan yang berkualitas tidak terlepas dari kesejahteraan tenaga pendidik. Bagaimana tanggapan saudara? Selanjutnya terkait proses belajar mengajar dengan metode daring. Dengan belum meratanya sinyal internet di wilayah Kabupaten Pali. Bagaimana tanggapan saudara? Terima kasih. Sudah cukup? Sudah cukup pertanyaannya? Pertanyaan yang cukup. kedua, Baik. mohon diulang pertanyaan yang kedua. Baik, kalau bisa saya ulangi, yang pertama adalah mengenai kesejahteraan tenaga kerja terkait dengan buruh dan juga proses belajar mengajar. Paslon 2 dijawab 2 menit. Untuk uang transport, mohon dicek kembali. Kebetulan sebelum saya berangkat ke sini, saya sudah minta informasi dari kawan-kawan atau guru-guru, terutama guru SMP dan SD, serta guru yang lebih rendah lagi. Karena SMK dan SMA itu bukan kewajiban kita. Informasi yang kami terima, uang transport alhamdulillah lancar. Untuk guru-guru SMP dan SD. Tolong barangkali ini dicek kembali, barangkali Pak Darmadi ini data beberapa waktu yang lalu barangkali. Itu mengenai masalah uang transport. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi saya minta diulang. Sudah? Enggak, saya pertanyaan yang kedua belum jelas, saya tidak bisa menjawab. Baik, apakah perwakilan dari KPU mengizinkan saya untuk membacakan lagi pertanyaannya? Boleh diberikan tanda KPU? Baik, mengenai proses belajar mengajar, dipersilakan waktu Anda 42 detik lagi. Terkait proses belajar mengajar. Khusus untuk kegiatan proses belajar mengajar untuk di masa akan datang, sekali lagi kami juga berusaha keras untuk memperbaiki ini. Kita mulai dari sistem kelembagaannya, alhamdulillah. Sampai saat ini hampir di semua setiap kecamatan sudah kita bangun tingkat SMA, SMK, bahkan di SMP sudah tumbuh. Itu kelembagaannya. Kemudian mengenai SDM tenaga guru pengajarnya juga kita tingkatkan agar proses belajar mengajar untuk di masa akan datang lebih baik. Itulah kira-kira, terima kasih. Waktu habis. Baik, paslon 1 ditanggapi, waktu Anda 2 menit. Baik, terima kasih. Tadi dibantah bahwa tidak ada transport dan uang makan guru yang 8 bulan belum dibayar. Kami ingin menyebutkannya. Nama orangnya jika perlu NIP-nya kami sebut. Tetapi kalau kami disebut di sini nanti dipindahkan lagi, dimutasi lagi. Kami dari hari ke hari selalu keliling di wilayah Kabupaten Pali ini. Banyak tenaga pendidik kita atau guru kita yang curhat dengan kami. Bagaimana Pak kami ini? Transportnya kecil,
tetapi dibayar ini sudah bulan ke-8 belum dibayar. Nah, keluhan seperti ini sampai kepada kami. Tolonglah kita membangun Kabupaten Pali ini, kita memimpin Kabupaten Pali ini pakai hati nurani. Pakai hati nurani. Kemudian terkait dengan proses belajar mengajar menggunakan metode daring. Mestinya pemerintah yang lalu itu harus membuat dulu peta pemetaan wilayah. Daerah mana saja yang ada sinyalnya. Di daerah mana saja yang bisa dipergunakan internet. Jangan disamaratakan wilayah Kabupaten Pali ini. Ada daerah yang punya sinyal telepon tapi tidak punya sinyal internet. Ada juga yang sebaliknya, ada punya sinyal internet tapi tidak punya sinyal telepon. Ada juga siswa yang tidak punya HP buat daring itu. Hanya ada HP cepet. Nah, mestinya pemerintah Kabupaten Pali memiliki pemetaan terhadap persoalan ini. Siswa mana saja yang tidak bisa mengikuti daring. Tidak bisa kita meratakan seperti sekarang ini. Iya, terima kasih. Baik. Kemudian dijawab kembali pasangan calon nomor urut 2, waktu Anda 2 menit. Boleh di-reset waktunya? Sebentar. Baik, waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Untuk menanggapi yang pertama, kami rasa masyarakat Pali itu sudah mengerti, sudah melek, sudah pinter. Kita tahu memang ini upaya pemerintah kita untuk membantu kawan-kawan guru. Di kabupaten lain belum tentu. Contohnya TKS. TKS di kita dibayar 800.000 per bulan. Coba tolong cari informasi di tempat lain. Demikian pula bantuan uang transport juga belum tentu kita dapatkan di tempat yang lain. Untuk itu, sekali lagi, inilah upaya-upaya yang dikerjakan pemerintah selama ini dalam upaya membantu masyarakat kita. Nah, khusus mengenai yang masalah yang pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi. Kita tahu memang untuk bisa menyelenggarakan sistem belajar dengan sistem virtual itu tidak mudah seperti yang diomongkan. Salah satu kelemahan memang tidak semua daerah mempunyai internet, betul. Kemudian tidak semua anak-anak itu punya gawai, betul. Tidak semua guru bisa mengelola dengan sistem daring, betul. Untuk itu pemerintah sekarang menyiapkan untuk mencari atau menemukan solusi kelemahan-kelemahan tadi. Antara lain sekarang yang dikerjakan pemerintah kita adalah dengan melalui sistem radio pendidikan yang pertama. Yang kedua, sekarang membangun 30 titik internet di seluruh wilayah Pali. Yang berikutnya kemudian penggunaan dana BOS khusus untuk penanganan COVID. Terima kasih. Waktu habis. Baik. Tepuk tangan dulu dong untuk calon wakil bupati mulai dari nomor urut 1 dan juga nomor urut 2. Dilahap habis segmen debat kali ini. Pasti masih penasaran karena sesaat lagi tak kalah menarik. Di segmen yang ketiga, masing-masing calon bupati akan saling bertanya, menjawab dan juga beradu argumentasi. Kami kembali sesaat lagi. Pilih Devi Darmadi. Coblos nomor 1. Pilih yang sudah jelas rekam jejaknya. Pilih yang muda, berprestasi, berpengalaman. Pilih putra asli daerah Pali. Pilih yang jelas visi dan misinya. Gerakan perubahan untuk Pali lebih baik. Pilih Devi Darmadi. Coblos nomor 1. Devi dan Darmadi. Audio Jungle.
menyaksikan debat publik putaran kedua antara pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020. Pemirsa, kita sudah sampai di segmen yang ketiga. Tentu saja segmen ini merupakan segmen di mana masing-masing calon bupati sudah siap dengan pertanyaan untuk masing-masing. Dan pastinya tema yang akan kita angkat di segmen yang ketiga adalah mengenai penguatan pembangunan pelayanan dasar di sektor kesehatan. Mekanisme yang sama Bapak-Bapak, waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab 2 menit, waktu menanggapi 2 menit, dan waktu menjawab kembali 2 menit. Dan pertanyaan juga jawaban tidak bersifat pribadi dan keluar dari tema debat. Dan kembali lagi saya akan mengambil acak siapa calon bupati yang nanti akan mendapat giliran pertama kali untuk bertanya. Saya acak dulu. Baik, yang pertama kali akan bertanya adalah pasangan calon nomor urut 2 untuk calon bupatinya. Baik, silakan dipersiapkan pasangan calon nomor urut 2 untuk bertanya terlebih dahulu, waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Pali termasuk 3 kabupaten kota yang di Sumatera Selatan yang sudah mencakup universal health coverage. Nah, untuk itu kami pertanyakan kepada paslon nomor 1, apa hubungan antara UHC ini, universal health coverage ini, dengan kesehatan, jaminan kesehatan nasional dan kartu Indonesia Sehat. Kemudian yang kami perlu tanyakan lagi, kalau seandainya ada seorang pasien menggunakan kartu Indonesia Sehat, dia mau pindah kamar atau pindah kelas, apa yang harus dilakukan oleh pasien tersebut dan apa yang dilakukan oleh pihak BPJS. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, artinya bagaimana kriteria UHC itu dan bagaimana pasien itu memberikan tingkatan daripada pelaksanaan untuk berobat. Baik, waktu habis. Sekarang pasangan calon nomor urut 1 menjawab, waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Jadi pertanyaan tadi tentang kesehatan universal, masalah kesehatan di Kabupaten Pali. Ada beberapa hal yang kami jawab, ini bagaimana pelayanan pada masyarakat. Ternyata di Kabupaten Pali BPJS yang gratis sampai sekarang tidak bisa digunakan lagi. Ini pelayanan mendasar. Jadi dari bulan Januari 2020 sampai sekarang ini belum dibayar oleh pemerintah Kabupaten Pali sebelumnya. Kasihan dengan masyarakat Kabupaten Pali tidak bisa berobat gratis. Hubungan itu tadi, ini masalah yang jelas pemerintah sebelumnya bagaimana tentang tata kelola keuangan Kabupaten Pali. Kasihan masyarakat Kabupaten Pali. Ada 89 BPJS gratis belum dibayar. Ini yang terjadi di Kabupaten Pali. Kami sedih. Hubungan dari situ tadi, urusan kesehatan ini pelayanan mendasar, tapi pelaksanaan yang harus jelas. Tata kelola pemerintah, tata kelola keuangan, itu yang harus dijelaskan dulu, itu dulu. Bagaimana pelaksanaan berkonek dengan kesehatan, ini pun belum dijalankan oleh pemerintah sebelumnya. Dari bulan 1. Kasihan dengan masyarakat Kabupaten Pali. BPJS tidak aktif lagi. Ini yang terjadi di Kabupaten Pali. Waktu habis. Paslon nomor U2, Anda tanggapi 2 menit. Terima kasih. Namun sayang, apa yang ditanya, apa yang dijawab berbeda. Saya menanyakan universal health coverage itu apa hubungannya dengan jaminan kartu nasional dan kartu Indonesia Sehat. Nah, paslon 1 ini kayaknya sudah sewot
tahunya pemerintah sebelumnya tidak bagus. Padahal mereka sendiri masuk dalam pemerintahan. DPR dan eksekutif itu satu bagian. Artinya kalau mereka mengatakan kami, ya mengatakan dia sendiri. Kan baru tanggal 3 Agustus. Kok ngomongnya jauh, apa yang ditanya apa yang dijawab. Bingung saya mau jawabnya lagi. Kemudian BPJS tidak bisa digunakan lagi. Tambah jauh, tidak ngerti. Seharusnya Bapak Ibu sekalian, kenapa BPJS tidak ngerti? Sekarang kita universal health coverage. Nah ini aku jawab. Itu karena semua masyarakat kita itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Artinya kita dapat edukasi. Tidak seluruh kabupaten kota yang bisa menanggung masyarakatnya. Nah dipertanyakan ini Anda tidak ngerti apa itu BPJS. Kartu Indonesia Sehat. Kita BPJS ada yang mandiri, ada yang kita kerjakan. Kita kerjakan artinya UHC ini itu untuk pasien-pasien kelas 3. Saya tanyakan tadi, kalau mereka mau pindah apa yang harus kita lakukan? Seharusnya kalau yang misalnya mandiri dia tidak bisa dibayar BPJS-nya karena mungkin dia ada tunggakan. Nah untuk itu saya mengambil ini karena apa yang ditanya dan apa yang dijawab, mungkin itu kesimpulan saya menjelaskan bahwa UHC dan Waktu habis. Baik, Paslon 1 Anda jawab 2 menit. Terima kasih. Tadi kami tahu kartu Indonesia Sehat. Ada yang mandiri, ada yang ditanggung oleh pemerintah yang bentuknya itu BPJS. Ini payung hukum kartu Indonesia Sehat itu didasarkan dibentuklah BPJS. Inilah dasar regulasi kartu Indonesia Sehat yang BPJS mandiri yang ditanggung oleh pemerintah. Inilah BPJS yang kartu Indonesia Sehat. Bapak bilang, Bapak notabene petahana. Kita tahu fungsi DPR, kita tahu fungsi eksekutif. Kami mengesahkan, tapi pelaksanaan anggaran itu eksekutif. Perlu diingat, perlu ditahu itu. Kalau Bapak tidak tahu tugas sebagai DPRD, tanya saja dengan pasangan Bapak. Itu mantan ketua DPRD Kabupaten Pali. Baru Bapak tahu itu. Dan fungsinya beda-beda. DPR tidak mengesahkan, bisa. Pemerintah sebagai atas nama Bupati melaksanakan anggaran sebelumnya. Ada aturan. Itu yang jelas. Kartu Indonesia Sehat yang kami sesalkan pada hari ini. Tidak bisa menggunakan kartu Indonesia Sehat yang BPJS yang dijatah dibayar oleh pemerintah. DPR, yang lain, perusahaan itu tergantung mandiri. Tapi yang gratis dijamin oleh kesehatan oleh pemerintah, Pali belum membayar iuran kepada BPJS. Provinsi sudah ada 89.000 BPJS gratis di Kabupaten Pali belum dibayarkan. Masyarakat Kabupaten Pali tidak bisa berobat gratis. Itu yang kami sebut. Waktu habis. Baik, terima kasih. Sekarang bersiap pasangan calon nomor urut 1 yang akan bertanya. Waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Kami menanyakan kepada paslon 02, 01 menanyakan pemerintah sebelumnya melakukan pembangunan rumah sakit Pratama di Kecamatan Tanah Abang. Dimulai tahun 2015 sampai saat ini belum selesai dan tidak bisa dioperasionalkan. Di situ kami lihat, nah inilah DPR menganggarkan dan pelaksanaan pemerintah. Bukan DPR, pengguna anggaran pemerintah. Mereka melaksanakan itu. Itu bukan kewenangan kami lagi seketika kami di DPRD. Katakan tidur DPR, berarti pasangan kamu tidur. Sudah ketua DPR. Itu pertanyaan kami. Bagaimana Anda menanggapi saudara menanggapi hal itu? Waktu habis dijawab paslon 2, waktu Anda 2 menit.
Terima kasih pada Ibu Moderator. Tadi paslon nomor 1 bertanya Rumah Sakit Pratama sampai sekarang belum selesai. Nah mungkin paslon 1 ini tidak tahu dan tidak ngerti Rumah Sakit Pratama itu dari awal dan sampai sekarang. Artinya Rumah Sakit Pratama itu waktu saya sebagai PJ. Di tahun 2014 saya mohon kepada Bapak Gubernur supaya ditambah rumah sakit karena pelayanan kesehatan di Kabupaten Pali yang selama ini terbengkalai justru ditambah. Bapak Gubernur saat itu mengiyakan bantuan mau 15 miliar. Tapi kenyataan di pertengah jalan itu dibantu cuma separuh. Kemudian kami mohon lagi bantuan karena Rumah Sakit Pratama ini merupakan bantuan dari Bapak Gubernur. Namun karena kalau bangunan ini kami diamkan, kalau bangunan ini kami biarkan, itu tidak akan selesai-selesai. Dan ini uang negara, kami berinisiatif. Kami harus menyelesaikan pembangunan Rumah Sakit Pratama ini. Namun pembangunan kita banyak, bukan cuma Rumah Sakit Pratama. Pendidikan, kesehatan, pertanian, perkebunan. Yang notabene yang selama ini kita Maluku Kabupaten kita sebelumnya itu terlantar. Kami datang ke sini seperti medan perang. Jalan putus, rumah sakit ambis, gedung-gedung sekolahan hancur. Dan beliau mengira bahwa itu bukan tugas wewenang kami DPR. DPR sama pemerintah itu satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan. Bagaimana dia bisa menilai kami, berarti dia menilai diri mereka. Kami kalau anggaran kami salah, kami 3 kali dalam 4 tahun mendapatkan wajar tanpa pengecualian. Waktu habis. Baik, paslon 1 Anda tanggapi, waktu 2 menit. Iya, terima kasih. Kami menanyakan itu, kami tahu dulu kami di DPR. Itu bantuan gubernur dan pelaksanaan lagi Rumah Sakit Pratama dan sekarang ada rumah sakit yang tipe D baru dibangun. Yang anggarannya kemarin itu 2019 ini masuk lagi. Nah inilah sampai sekarang Rumah Sakit Pratama belum bisa dioperasional tahun 2015 sampai sekarang. Yang rumah sakit yang dibangun di Pendopo Talang Ubi 2 tahun dianggarkan, 1 tahun itu sebetulnya terhutang. Ini pelaksanaan tata kelola pemerintah dan pelaksanaan seringkali tidak ada. Memang benar di DPR itu legislasi dengan pengawasan, dengan budgeting. Berkali-kali saya bilang, tolong pahami apa tugas DPR dan apa tugas pemerintah. Notabene paslon 2 tahun PLT, PJ 5 tahun itu sebagai Bupati Kabupaten Pali. Kami masyarakat Kabupaten Pali merasa pelayanan kesehatan tidak sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Pali. Nah inilah perlu diketahui. Kalau mau tanya lagi, saya ulang lagi. Tugas DPR, kami mantan DPR dan wakil saudara Cawagup DPRD Kabupaten Pali. Waktu habis. Kembali dijawab paslon 2, waktu Anda 2 menit. Terima kasih, tentunya Anda seorang legislatif, wakil rakyat, 4 periode. Tentunya penganggaran itu ada tata cara dan ada skala-skala prioritas. Tadi 2 menit pertama sudah saya sampaikan bahwa pembangunan itu ada tahapan-tahapan. Kalau mau diselesaikan, besok juga bisa selesai. Tapi anggaran-anggaran kita ini yang mana skala prioritas yang harus kita dahulukan dan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan itu kita harus lanjutkan. Kenapa mutu kami lanjutkan, bukan perubahan? Karena barang yang sudah ada ini mau diselesaikan, bukan mau dirubah.
rumah sakit IPC. Selalu kami bilang berulang-ulang, bagaimana masyarakat kita, Kabupaten Pali, kalau berobat dirujuk ke Palembang, dirujuk ke Prabu Muli, berapa besar biaya mereka itu? Saya tahu, tipe C ini mahal, hampir 300 miliar. Loh, tapi kalau saya cuma diam saja, ada uang belanja, anak saya bisa jadi bupati. Saya berpikir ke depan, setelah saya siapa yang nanti ini, bagaimana masyarakat kita? Kalau saudara mengklaim bahwa masyarakat Pali kecewa, saya pikir Anda yang kecewa. Di sini masyarakat Kabupaten Pali banyak, Pak Ketua DPR tidak kecewa. Malah Pak Ketua DPR di desa Tanjung Baru itu bangun puskesmas. Berapa banyak bangunan puskesmas kita selama ini? Sekarang kami ada PSG. Anda tidak tahu mungkin PSG apa? Public Safety Service. 0811 7833 119. Kalau Anda sakit nanti malam di Pali, telepon itu datang. Kami sudah ada 11 PSG ini pasukan gerak cepat dari Dinas Kesehatan kami untuk membantu masyarakat kita yang sakit dalam keadaan Waktu darurat. habis. Wah, makin malam, makin tajam sesi debatnya ya. Tepuk tangan dulu untuk calon bupati nomor urut 2, calon bupati nomor urut 1. Kalaulah dipisah-pisah saja calon wakil bupati dan calon bupatinya sudah sengit, sudah tajam. Segmen selanjutnya kita akan gabung. Calon bupati dan calon wakil bupati akan bertanya, menanggapi dan juga beradu argumentasi. Kami kembali sesaat lagi. Sebentar lagi kita akan melaksanakan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020. Kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Ayo datang ke TPS pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2020. Mari kita ciptakan suasana yang sejuk, aman, tertib, dan damai. Agar terwujud pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pali yang berintegritas, bermartabat, dan demokratis. Pilihan Anda menentukan masa depan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 5 tahun akan datang. Pemilih berdaulat, negara kuat. Pali tercinta. Nah, kakak dong. Tiap pagi nanti mandi ke. Bayo, kong bebas dari corona boleh. Nunjuk makan boleh. Tiap hari macar juga. Bacaan negatif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sika, teman-teman. Aing ngurusi burung baik. Ngalir ada pemilihan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Pali tahun 2020. Ade, cuman nggak tahu kak. Namanya beda. Lah ngapa cah itu? Musim virus corona kan ngeri. Jadi laju kena corona. Nggak ada usah khawatir nih. Di hari pemungutan suara dilaksanakan sesuai dengan protokol COVID-19. Jadi datang ke TPS, pakai masker, sebelum masuk TPS cuci tangan dan jaga jarak dengan orang lain. Insya Allah kita aman. Aku, kalau saya itu Bang Taman, galau, aku milih. Pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir, KPU menerapkan protokol kesehatan, pencegahan, dan pengendalian COVID-19. KPU menjamin pemungutan suara dilaksanakan mengutamakan aspek kesehatan dan keselamatan bagi penyelenggara, peserta pemilihan, maupun pemilih.
Ayo datang ke TPS Rabu 9 Desember 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pali tahun 2020. Yang terpercaya untuk masa depan Pali tercinta. Ayo memilih. Anda kembali menyaksikan debat publik putaran kedua antara pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020. Beri saya tepuk tangan yang meriah. Nah pemirsa, kalau pemirsa di rumah taunya masing-masing pasangan calon ini udah jago lah ya ngomong di depan kamera. Kalau saya sih presenter udah biasa. Sebelum kita mulai segmen yang keempat, bolehlah saya mau tanya, apa sih isi hati? Waduh, isi hati masing-masing pasangan calon, grogikah mereka? Mungkin saya ke paslon 1 dulu. Pak, calon bupati yang mungkin wakilnya, grogi gak sih ngomong debat begini? Bagaimana? Boleh di mic-nya? Boleh dijawab. Grogi gak Pak? Biasa aja. Oh aduh, pede ya, biasa aja. Mungkin paslon 2, grogi gak Pak? Ya sebagai manusia biasa ada grogi, cuma tidak banyak, cuma dikit. Ya makasih Pak. Wah, ya lama-lama pekerjaan saya diambil ini ya sama paslonnya jadi presenter. Hebat loh ngomong di depan kamera. Biasa aja, padahal ini penuh ya Pak ya. Tapi mungkin saya tanya lagi, Pak paslon 2 dulu. Tadi malam bisa bobok nyenyak enggak? Atau kepikiran? Alhamdulillah Bu, karena semalam pilek jadi makan obat batuk sama obat paracetamol. Jadi alhamdulillah bangun subuh, berjemur dulu. Jadi alhamdulillah sehat hari ini ya. Tinggal batuk-batuk sedikit. Terima kasih. Waduh, wah mantep ini resepnya. Kalau paslon 1 bisa bobok tenang nggak atau mungkin kebayang-bayang, aduh debat terakhir aku bagaimana? Bagaimana? Sangat bisa. Kalah dong saya, Pak. Saya ini nggak bisa bobok tenang Pak. Wah kepikiran. Kalau saya salah ngomong, wah hajar sudah nggak jadi beli pempek ya. Pulangnya beli oleh-oleh dulu. Baik, nah pemirsa akhirnya tahu itulah isi hati dari putra terbaik dari Kabupaten Pali. Percaya diri sekali, positive thinking sekali, semuanya untuk Kabupaten Pali atau juga masyarakat Kabupaten Pali. Tepuk tangan sekali lagi dong. Nah, kalaulah tadi sesi calon wakil bupati sudah sengit, calon bupatinya sudah sengit 2 kali. Nah ini kita gabung. Saya berharap makin argumentasinya makin tajam. Tapi sebelumnya saya akan bacakan dulu mengenai aturan untuk segmen yang keempat ini. Yakni tema yang akan diangkat adalah mengenai strategi penguatan ekonomi kerakyatan bagi masyarakat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Mengenai mekanisme juga sama Bapak-Bapak, waktu bertanya 1 menit. Waktu menjawab 2 menit, waktu menanggapi 2 menit dan dijawab kembali 2 menit. Sama seperti segmen 2 dan juga segmen yang ketiga. Lagi-lagi saya akan menginformasikan bahwa pertanyaan dan juga jawaban tidak boleh bersifat pribadi dan juga tidak boleh keluar dari tema debat yang tadi saya sudah sampaikan. Kita acak lagi supaya, nah siapa ini paslon mana yang pertama kali akan bertanya. Aduk-aduk lagi, ini saya ngaduk-ngaduk fishball mulu ya. Oke, nomor berapa ya? Baik. Kita aduk-aduk ya. Baik. Nomor urut 1. Oke, paslon 1 yang akan bertanya terlebih dahulu untuk paslon 2. Dipersilakan waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Kami menanyakan apa tanggapan saudara tentang pembangunan pasar rakyat yang menghabiskan dana puluhan miliar, namun setelah pembangunan hal itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Contoh, pasar Talang Karangan, pasar Desa Betung, pasar Talang Bulang, pasar Tempirai. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, Kabupaten Pali sudah berumur 7 tahun. Kami tidak melihat upaya nyata pemerintah Kabupaten Pali
untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Perlu kamu tanggapi di situ, saudara, apa tanggapan? Karena notabene paslon petahana. Terima kasih. Baik. Oke, waktunya habis. Oke, sekarang paslon 2 dijawab, waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Paslon 1 menanyakan pasar-pasar yang dibangun tapi sampai sekarang belum terlaksana. Mungkin paslon 1 juga tidak mengetahui, tidak menyadari bahwa seperti yang di Betung, kemudian yang di Tempirai itu bantuan dari pemerintah pusat. Kemudian peletakan, penempatan lokasinya juga itu tidak mengajak kita kabupaten. Jadi hal-hal yang seperti inilah koordinasi antara pusat dengan kabupaten itu harus lebih ditingkatkan lagi. Ke depan tentunya kami akan selalu berkoordinasi karena bantuan-bantuan dan alokasi khusus untuk pasar itu dari kementerian. Kami melaksanakan tapi namun kita di kabupaten tidak diberikan tempat dan titik untuk melaksanakan lokasi. Kalau saya 26 tahun di Dinas Pekerjaan Umum, tentunya itu bukan yang pas, bukan yang tepat. Saya sependapat, tapi sependapat saya karena saya tidak diajak. Kalau saya diajak, insya Allah itu tepat dan pas. Nah kemudian tentunya untuk tidak mengajak masyarakat kita ekonomi kerakyatan, mungkin saudara juga tidak begitu mengetahui program-program kami seperti kami membangun UMKM, mengajak masyarakat kami yang ahli pertanian, ahli kesenian, dan ahli yang lain-lain untuk dididik dan dibentuk sehingga mereka bisa ada perekonomian. Jadi keahlian yang harus kita bangun ke depan ini. Perlu kami tambahkan untuk paslon 01 bahwa pemerintah Bali selama ini untuk memberdayakan perekonomian rakyat di samping mengirim beberapa masyarakat untuk dikirim ke untuk penambahan skill ke daerah-daerah lain, juga melihat ke tempat-tempat pameran dan sebagainya itu tujuannya. Waktu habis. Baik, silakan paslon 1 menanggapi. Jadi terkait dengan mubasirnya puluhan miliar uang yang dibangunkan di pasar ini yang tidak berfungsi, ini bukan sekonyong-konyong datang dari pemerintah pusat. Tentu ada usulan dari pemerintah daerah. Pasti ada usulan dari pemerintah daerah. Dan jangan beralibi juga ini anggaran pusat. Anggaran ini adalah anggaran rakyat Indonesia. Jadi kita perhatikan azas manfaatnya. Jadi sekali lagi kami kurang sepakat kalau perhatian pemerintah daerah menjadi tidak serius terhadap persoalan ini dengan alasan ini anggaran pusat. Anggaran pusat yang jatuh ke daerah itu pasti atas usulan daerah. Hampir dipastikan. Kemudian terkait dengan ekonomi kerakyatan, pemerintah sebelumnya kami tidak melihat upaya nyatanya untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan. Terbukti dinas-dinas yang bersentuhan langsung atau leading sektor usaha-usaha kerakyatan, APBD-nya itu hanya 2-3 miliar saja. Bahkan dinas-dinasnya sering mengeluh ke kami waktu kami masih di Dewan, kalau memang kami ini tidak dianggap sebagai dinas, tidak diberi anggaran, bubarkan saja kata mereka. Nah ini kami lihat langsung, nyata. Dengan kecilnya anggaran artinya otomatis dinas ini dihapus tidak, tapi diberikan program juga tidak. Terbukti anggarannya sangat kecil sekali. Terima kasih. Mau dihabiskan waktunya? Cukup. Baik. Paslon 2 dijawab. Sebentar dirisa dulu. Baik, waktu Anda 2 menit. Terima kasih kepada paslon 1 yang menanyakan OPD anggarannya yang kecil. Inilah Bapak Ibu dan sekalian namanya birokrasi. Kita harus melihat dulu apa yang akan dikerjakan dinas tersebut, berapa beban yang harus dilaksanakan. Kenapa Dinas Pekerjaan Umum lebih besar daripada dinas-dinas yang lain? Karena sangat-sangat dibutuhkan. Jalan kita cuma 13% bisa dipakai. Kemudian pertanian-pertanian yang rusak, sekolahan banyak yang hancur, kesehatan rumah sakit, puskesmas kita kurang.
Ke depan, selalu sampaikan sekarang infrastruktur yang kami utamakan jalan jembatan, kesehatan, pendidikan. Nah setelah infrastruktur kita sekarang sudah mencapai 70 dan 80%. Kemudian baru ini meningkat 80%, tinggal 20%. Berarti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan yang lain-lain OPD itu naik semua. Kita datang ini dalam keadaan susah payah. Bukan kami menjadi pejabat bupati ini semua serba ada. SDM kita serba kekurangan. Air bersih kita dari Morenim dulu baru 1 tahun diserahkan ke kami. Dengan keadaan mesin dan pipa bocor galau. Nah inilah namanya kalau birokrasi harus tahu. Tadi kamu ngomong perencanaan. Kamu sudah tidak tahu yang perencanaan sebagaimana. OPD kenapa dapat dana kecil. Pas dan tepat, efektif dan efisien. Itulah yang kami berikan kepada para OPD. Perlu kami tambahkan, sebenarnya pemerintah ini sudah on the track. Kami para sesepuh sebelum mendirikan PALI, kami pernah sepakat di rumah almarhum Pak Haji Ibrahim Mabor untuk prioritas pertama itu infrastruktur jalan, baru periode kedua nanti ekonomi kerakyatan, perkantoran. Waktu habis. Terima kasih. Paslon 1 sudah bertanya, sekarang Paslon 2 giliran bertanya. Waktu Anda 1 menit. Baik, silakan Paslon 2 bertanya kepada Paslon 1, waktu Anda 1 menit. Terima kasih Paslon 01. Bagaimana upaya Anda untuk melakukan recovery di bidang perekonomian rakyat berkaitan setelah pandemi nanti selesai? Itu yang kami tanyakan, kami persilahkan. Kemudian yang kedua, di samping recovery perekonomian rakyat juga, strategi apa yang Anda lakukan berkaitan dengan masalah yang saya katakan tadi, masalah penanganan atau recovery ekonomi berkaitan dengan pandemi. Mengingat seperti kita ketahui pada saat ini kondisi perekonomian masyarakat kita sedang menurun, maka itu perlu adanya strategi-strategi, terutama dikaitkan dengan recovery ekonomi tadi. Terima kasih. Monggo. Baik, waktu habis. Sekarang Paslon 1 menjawab 2 menit. Baik, terima kasih. Jadi untuk merecovery ekonomi rakyat yang saat ini terus merosot akibat COVID-19, tentu program unggulan kami menjawab semua itu. Seperti memberikan bantuan pupuk gratis, memberikan bantuan bibit, memberikan bantuan terhadap susahnya masyarakat dalam muka lahan. Kemudian selain daripada itu, situasi seperti ini, ekonomi rakyat yang sedang terpuruk seperti ini, maka mereka perinya kita harus punya terobosan-terobosan yang brilian. Di antaranya kami pasangan calon nomor urut 1 ingin membangun kawasan ekonomi khusus. Kawasan ekonomi industri khusus ini dalam rangka kita menyerap tenaga kerja lokal. Bagaimana caranya? Tentu kita akan mengundang para investor-investor handal di negeri ini untuk datang ke bumi Serpat Serasan Pali. Namun ketika mereka datang ke Pali, jangan seperti ini, jangan sedikit-sedikit mereka dipajakin, dipintakin uang segala macam. Mereka yang datang, investor yang datang ke Pali, silakan mereka mengerjakan unit kerjanya atau pabriknya atau usahanya. Pemerintah daerah membantu membuatkan perizinannya. Pemerintah daerah harus mampu membuatkan perizinannya dari awal sampai selesai. Jadi berbagi tugas. Pemerintah daerah mengundang mereka datang ke Pali. Setelah mereka datang, silakan mereka membangun industrinya, membangun pabriknya, dan pemerintah daerah membuatkan perizinannya. Setelah pabriknya berdiri, setelah industrinya berdiri, maka setelah perizinannya selesai dibuat atau dibikin oleh pemerintah daerah, baru kita negosiasi tenaga kerjanya. Sekian persen kami minta tenaga kerjanya lokal. Itu yang perlu kita lakukan. Terima kasih. Waktu habis. Baik, sekarang Paslon 2 menanggapi. Waktunya 2 menit. Terima kasih. Tentunya apa yang ditanyakan Wakil Bupati kami, insya Allah jadi
bahwa merecovery itu artinya saat sekarang. Kalau kita nak bangun pabrik itu bisa 4-5 tahun. Kita butuh feasibility study-nya, kita butuh DED-nya, ini butuh 1-2 tahun. Kemudian kamu harus menguasai rencana tata ruang. Di mana yang kamu buat pabrik itu? Kemudian apa yang akan dihasilkan dari pabrik itu? Bukan sekedar semata-mata bangun pabrik. Nah inilah, ini perencanaan. Kamu tadi ribut soal perencanaan. Kamu visibility study, kamu tidak ngomong. Harusnya bangun pabrik 4-5 tahun lagi. Sedangkan COVID ini sedang merajalela bagaimana merecovery ekonomi kita yang ada. Kalau kami alhamdulillah tahun ini sudah menstimulus untuk UMKM. Tahun depan 2 juta dari 2.000 UMKM ini. Kemudian kami akan memprogram kerjaan-kerjaan padat karya. Di mana padat karya yang dikerjakan oleh masyarakat kita sendiri dan untuk kita sendiri. Nah ini yang recovery itu. Kalau kita bangun pabrik, kapan pabrik ini akan berdiri? Nah ini yang perlu kami sampaikan kepada saudara paslon 1. Tentunya perencanaan itu sangat penting. Anda sendiri bilang perencanaan tapi Anda tidak ngomong soal perencanaan. Terima kasih. Tambahan dari saya terutama barangkali mohon dipelajari lagi kewenangan kawasan ekonomi khusus ini kewenangan siapa? Itu barangkali yang ingin kami tanyakan supaya dibuka-bukalah ya. Kemudian yang kedua, benar yang dikatakan Pak calon bupati dari 02 ini, untuk membangun pabrik itu membutuhkan waktu yang relatif lama. DED-nya belum, perizinan lingkungan hidup dan sebagainya. Membutuhkan waktu yang cukup panjang. Terima kasih. Baik, waktu habis. Dijawab paslon 1, waktunya 2 menit. Jadi memang pembangunan kawasan industri itu tidak simsalabim, membutuhkan waktu. Tetapi kalau tidak dimulai sejak sekarang, kapan lagi? Kita berpikirnya harus jangka panjang. Kita jangan berpikir hanya untuk kita, berpikirnya untuk anak cucu kita ke depan. Kalau berpikirnya hanya berpikir jarak waktu sekarang, ya kacau lah pola berpikir seperti ini. Kami paham untuk merecovery ekonomi masyarakat yang terdampak COVID harus perbanyak, harus segera kita lakukan pekerjaan yang sifatnya padat karya. Sering kita berikan bantuan-bantuan ke masyarakat, bantuan beras, bantuan lain apa, segala macam. Tapi bantuan betul-betul pure, murni bantuan pemerintah. Bukan bantuan yang sudah ditempel-tempel gambar segala macam seperti itu. Kami menyayangkan pola-pola seperti ini sangat tidak mendidik sekali Bapak Ibu. Silakan Pak calon wakil bupati. Ya, menambahkan dikit, dampak COVID ini salah satu kami melihat di lapangan pemerintah sebelumnya di situ. Kalau memang bantuan pemerintah jelas di situ. Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tapi yang terjadi di lapangan itu ada bantuan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir. Itu yang salah. Ada apa? Dan di situ juga ada yang dapat, ada yang tidak dampak dari COVID ini. Jadi ada permasalahan, penyampaian itu tidak terlaksana dengan benar. Itu yang terjadi di Kabupaten Pali. Waktu habis. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong ya. Udah 3 segmen ya kita memberikan waktu untuk calon wakil bupati, calon bupati dan pasangan calon wakil bupati dan calon bupati untuk bertanya. Saya mungkin minta paslonnya dulu untuk tepuk tangan untuk Anda masing-masing. Tepuk tangan dulu Bapak-bapak. Ayo. Biar cair dulu suasana. Bapak, masih ada 1 segmen lagi. Karena di segmen yang kelima merupakan segmen terakhir sekaligus segmen pamungkas pemirsa. Karena masing-masing pasangan calon akan menegaskan, meyakinkan, merayu masyarakat Pali mengapa harus memilih mereka. Kami kembali sesaat lagi.
pilih Devi Darmadi. Coblos nomor 1. Pilih yang sudah jelas rekam jejaknya. Pilih yang muda, berprestasi, berpengalaman. Pilih putra asli daerah Pali. Pilih yang jelas visi dan misinya. Gerakan perubahan untuk Pali lebih baik. Pilih Devi Darmadi. Coblos nomor 1. Devi dan Darmadi. Debat publik putaran kedua antara pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2020. Tepuk tangan yang meriah para hadirin. Ya, ketika debat kita laksanakan tidak tatap muka, karena biasanya kalau sudah tatap muka sudah penuh ya ruangan ini ya dengan pendukung masing-masing pasangan calon. Tapi ternyata kita laksanakan tetap menarik, tetap antusias, tetap tajam ya Bapak-Bapak. Itulah berkat putra-putra terbaik Kabupaten Pali. Tepuk tangan sekali lagi. Kita intermezzo lagi Bapak. Kira-kira tuh saya penasaran, ini penasaran mulu moderatornya. Bapak, ini sudah jam 9 malam, kira-kira sudah makan malam belum? Atau ini aduh saking excitednya, saking semangatnya, lupa ini belum makan malam. Mungkin dari nomor urut 1 dulu, udah makan malam belum Pak? Sudah makan malam belum tadi? Coba dijawab, boleh dijawab mic-nya. Sudah. Oh sudah, makan apa Pak? Sama pede. Oh aduh, luar biasa ya orang Pali ya. Mungkin paslon 2 udah makan malam belum Pak? Alhamdulillah belum Pak, karena tadi masih sore. Jadi makan malamnya belum. Nah, karena malam itu jam 7 ke atas, jam 7 ke bawah itu namanya sore. Jadi kami makan sore bukan makan malam. Terima kasih. Luar biasa. Tapi Pak pegel gak sih kalau misalnya berdiri gini selama beberapa menit gini Pak? Namanya biasa ya, kan suka duduk gitu. Tapi kalau debat ini kalau nggak berdiri itu kurang gagah gitu Pak. Pegel gak sih Pak paslon 2? Alhamdulillah Pak, walaupun tua tapi kami masih gagah. Kalau kami pernah muda, kalau yang muda belum tentu tua. Wah, mesra ya, sampai rangkul-rangkulan. Mungkin paslon 1 pegel gak sih Pak ini berdiri terus Pak? Ini bagaimana paslon 1? Dijawab. Oh yuk mic-nya mana? Ayo, oke. Pegel gak ini berdiri? Hah? Oh pegel gak kalau berdiri lama ini Pak? Oh enggak? Oh enggak, kita masih muda. Oh masih muda. Ya muda terus ya, begitu ya. Oke, nah Anda hadirin di rumah memang inilah menandakan bahwa paslon kita juga manusia. Tapi manusia-manusia yang semangat. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi. Pemirsa yang menyaksikan ini secara langsung lewat PAL TV dan juga streaming mulai dari Instagram, Facebook, dan juga akun sosial media milik KPU Kabupaten Pali, pastilah Anda sangat menantikan segmen ini dan juga masing-masing pasangan calon, karena ini sudah segmen yang kelima, segmen yang terakhir, tapi segmen yang pamungkas. Karena masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu hanya 3 menit Bapak-Bapak, dimanfaatkan 3 menitnya, 3 menit waktu Bapak untuk memberikan closing statement. Pastinya ini merupakan penegasan, pernyataan terakhir, penguatan, sekaligus juga meyakinkan, merayu atau apapun istilahnya agar masyarakat Pali ini memilih Bapak. Nah sekarang saya akan persilakan closing statement ini yang pertama kali untuk pasangan calon nomor urut 1. Saya bacakan lagi namanya, calon Bupati Devi Haryanto SH.MH dan calon wakil bupati Haji Darmadi Suhaimi SH. Closing statement Anda, waktu Anda 3 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam masyarakat Kabupaten Pali. Kami dari Paslon 01. Tagline kami ada sebutan Gerakan Perubahan. Gerakan perubahan ini salah satu apa yang akan dirubah. Bukan Pali, tapi sistem tata kelola pemerintahan dan sistem tata kelola keuangan di Kabupaten Pali.
Selanjutnya juga kami di situ, visi misi kami, Paslon 01 ini ada program unggulan. Salah satu pembukaan lahan gratis. Kami jika terpilih, kami siapkan alat berat di setiap kecamatan. Selanjutnya juga ada program bantuan bibit gratis untuk masyarakat. Selanjutnya bantuan pupuk gratis, dan seterusnya juga kami ada program seragam sekolah gratis. Ini yang akan ada perubahan dan kami lakukan jika kami terpilih. Pilih nomor 1, program ini akan jalan. Ini bukan janji pada masyarakat, tapi masuk visi misi kami dan program unggulan DHDS nomor urut 1. Selanjutnya Pak Cawabu. Ya, kami tambahkan selain itu kami ada program unggulan lainnya, yaitu pajak motor dibayar oleh pemerintah daerah. 1 KK 1 pajak motor. Kalau untuk mobil bayar sendiri. Selanjutnya ada internet untuk di sekolah dan desa. Jadi di setiap sekolah itu harus disiapkan internet gratis. Sehingga desa tersebut menjadi desa digital. Kami paslon nomor urut 1 setelah dilantik langsung tancap gas untuk membenahi Kabupaten Pali. Bupati dan wakil bupati akan bekerja secara bersama-sama. Kita awali dengan membenahi organisasi pemerintah daerah. Tidak ada lagi pejabat berstatus PLT lebih dari 6 bulan. Organisasi pemerintah daerah harus benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya. Selain daripada itu, khusus untuk masyarakat yang berada di wilayah 6 kelurahan di Talang Ubi, kini Anda rindu dengan air bersih. Pasangan calon nomor urut 1 yang akan menghadirkan air bersih tersebut. Ayo kita bersatu, pilih nomor 1. Waktu habis. Tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1. Baik, selanjutnya closing statement saya berikan untuk pasangan calon nomor urut 2. Calon Bupati Insinyur Haji Heri Amalindo MM dan calon Wakil Bupati Dr. Randus Sumaryono. Closing statement Anda 3 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada masyarakat Pali. Kami paslon nomor 2. Selama ini program kita sudah dirasakan, selama ini program kita sudah berjalan kepada seluruh masyarakat kita. Dukung, jangan ribut. Bapak, Ibu, adik kakak, mamang bibi, kajut pugu. Nak dukung sampai we pergi. Pilih-pilih nomor 2. Nah, karena apa? Gawe kami sudah terbukti dan teruji. Jangan nak milih sopir baru lu pernah bawa mobil. Kaget tersiring. Ini kami sudah teruji. Kalau tata kelola keuangan kami dibilang dia jelek, kami sangat prihatin. Kami belum 5 tahun, 4 periode 8 bulan, sudah 3 kali mendapatkan WTP. Wajar tanpa pengecualian. Nah mungkin ini paslon 1 kita kurang mengerti apa itu WTP. Jangan terpecah belah, jangan gontok-gontokan. Kita milih pemimpin, cari pemimpin dengan hati Bapak Ibu dan sekalian. Tunjukkan bahwa kami paslon 2 selama 2 tahun pejabat dan 4 tahun 8 bulan menakodai masyarakat kita. Apa yang pernah kami lakukan? Apa yang pernah yang lain dilakukan? Melakukan sesuai dengan prosedur. Kalau kami menyalahi aturan, kami sudah lama diperiksa. Kalau keuangan kami salah, kami sudah diperiksa. Kita ada inspektorat, ada TPKOR, ada kejaksaan, dan segala macam BPKP dan BPK. Jadi kalau mereka mengatakan kami salah, sangat menyinggung daripada BPK, BPKP, Kajari maupun Kapolres. Kalau kami salah, kami sudah kena
Sampai sekarang pun belum ada satupun surat pemanggilan kami bahwa kami melanggar aturan yang ada di Kabupaten Pali. Jadi jangan ragu, tetapkan hati, pilih nomor 2, Heri Amarindo Sumarjono, sudah terbukti melaksanakan pekerjaan di Kabupaten Pali. Terima kasih. Saya menambahkan, kalau agama kita terutama yang beragama Islam jelas di situ. Kalaulah kita akan memilih calon pemimpin, pilihlah calon pemimpin yang bisa menjadi suri teladan. Anak ayam tinggal 2. Diberi makan mati sama burung dara. Mengapa Waktu habis. Waktu habis, mohon maaf. Sayang. Baik, tepuk tangan. Wah, ditahan dulu. Alhamdulillah, Tepuk Pak. tangan untuk kita semua ya. Wah, luar biasa ya. Inilah debat yang kita laksanakan malam hari ini, bukan debat kusir. Karena debat Kabupaten Pali argumentatif yang tajam dan solutif. Wah, senang sekali, mudah sekali tugas saya sebagai moderator di malam hari ini. Saya Caca Anissa, sebelum menutup mau kasih pantun khasnya orang Sumatera. Karena saya juga Sumatera Pak, meski Sumatera Utara. Saya dengan ala kadarnya bolehlah diterima pantun saya ya Bapak-Bapak, masing-masing pasangan calon. Dari Jakarta ke Kabupaten Pali, mari menginap ke Talang Ubi. Ayo pemirsa gunakan hak pilih. Tentu saja di 9 Desember nanti. Saya Caca Anissa, terima kasih. Sampai jumpa. Tanah airku Indonesia, negeri elok amat ku cinta. tanah tempat aku yang mulia, yang ku puja sepanjang masa. tanah airku aman dan makmur, Pulau kelapa yang amat subur, pulau melati pujaan bangsa. sejak dulu kala. Melayu
hidup